Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Noni and Family. Kan ini saya ingin masak pakcoy saus tiram, biasa untuk produksi ASI. Bumbu-bumbunya adalah bawang putih segini sama jahe sedikit itu saya geprek untuk mempermudah mencincang. Lalu ada saus tiram Saori, merek Saori, juga royco ayam, juga minyak wijen, terus saus raja rasa atau kecap asin. Jangan lupa jahenya digeprek teman-teman ya. Bawang putih yang banyak. Ini daunnya, daun pakcoy setengah kilo teman-teman, setengah kilo ya. Saya cuci, saya bersih-bersih, lalu saya rebus teman-teman. Rebusnya di air mendidih cukup 1,5 menit ya teman-teman. Dan pastikan layu dan kena didihan ya teman-teman, jangan hanya layu toh, kena didihan supaya telur-telur cacingnya hilang. Kan kita nggak tahu apakah saat nyuci telur cacingnya ternyata nyangkut, kan nggak di sabun teman-teman. Jadi pastikan telur cacingnya ikut matang ya teman-teman. Jadi telur cacing rebus itulah. Oke teman-teman, ini direbus selama 1 menit aja. 1,5 menit. Jadi pastikan udah gluduk gitu. Pastikan udah belekutuk gitu ya teman-teman. Sehingga kuman-kuman sudah pada mati. Tapi enggak terlalu matang-matang amat, tapi kumannya pada mati teman-teman. Jangan hanya setengah matang. Udah itu jangan lupa sebelumnya itu dicucinya bersih-bersih loh teman-teman, karena kita nggak tahu waktu panennya itu Pak petaninya itu taruh di mana, nyiramnya pakai air apa, kita nggak tahu ya. Jadi pastikan saat nyuci adalah sebersih-bersihnya teman-teman. Tanda-tanda nyuci bersih itu saat direndam dengan air setelah dicuci tidak ada pasir, itu namanya bersih teman-teman ya. Udah gitu setelah 1,5 menit kita angkat teman-teman, lalu kita masukkan ke air dingin. Ke air dingin tujuannya untuk men-stop proses kematangan itu sendiri, karena kalau kita nggak masukin air dingin nanti dia akan semakin matang dan nggak kriuk teman-teman. Jadi sayur pakcoy ini enak dimakan saat kriuk gitu. Jadi kita rendam air dingin akan lebih bagus lagi kalau air es teman-teman. Jadi kriuk sekali gitu. Jadi ini proses kematangannya langsung sudah selesai, sudah tidak memproses kematangan lagi. Tapi kalau kita enggak rendam akan terus seperti itu teman-teman. Lalu kita tiriskan, jangan lupa kita tiriskan supaya tidak ada air lagi nantinya. Kita tiriskan seperti ini. Lalu kita tumis bumbu-bumbunya. Saya pakainya bawang putih dan jahe yang tadi agak banyak bawang putihnya karena saya suka bawang putih teman-teman. Saya tumis dulu ya sampai kering. Saya goreng lah potongannya. Goreng sampai kering. Balik. Apinya besar nggak apa-apa, asalkan di udah terus begini teman-teman ya. Udah terus begini. Teman-teman jangan lupa sekarang saatnya subscribe, yang belum subscribe, like. Nah, itu teman-teman. Kalau udah seperti ini tandanya sudah mau matang. Juga jangan terlalu matang karena nanti akan menjadi pahit. Jadi udah coklat kering begini, sebaiknya langsung kita matikan kompornya atau kita tiriskan teman-teman. Kita ke sebelahin deh bawang putihnya ya. Jadi jangan terlalu matang karena kalau udah coklat sekali nanti setelah dingin dia akan menjadi hitam teman-teman. Pastikan diaduk terus. Ini adalah jahe dan bawang putih. Matikan apinya, lalu kita angkat bawang putihnya, lalu sisa minyaknya bisa kita buat goreng saus tiram tadi sama royco, dikasih sedikit gula, jangan lupa minyak wijen 1 sendok, terus saus raja rasa atau kecap asin teman-teman ya secukupnya. Terus kita
nyalakan kompornya karena saya paling takut. Jangan lupa royconya teman-teman ya, itu minyak wijen saori. Pokoknya saus tiram saori pokoknya wijen, tiram saori. Minyak wijen juga mereknya di sini. Ini terus kita masak sedikit sebentar, goreng, lalu kita masukin air. Ada teman-teman yang sukanya airnya cuma sedikit nyemak-nyemak seperti di restoran gitu, itu enak. Tapi karena saya itu mau macam ada sedikit kuah untuk taruh di atas nasinya nanti, jadi saya taruhin airnya yang banyak teman-teman. Nanti ini bisa buat kuah saat saya makan, jadinya nyemak-nyemak begitu nanti di nasinya seperti ini. Jangan lupa kita incip keasinannya teman-teman, lalu kita siram di atas daun pakcoy sayur tadi yang sudah ditata di atas piring teman-teman ya. Lalu kita siramkan di atasnya air tadi, air bumbu saus tiram tadi, sama kita taburi bawang putih goreng sama jahe yang tadi di atasnya. Sudah gitu aja teman-teman, gitu aja. Jadi nanti ini kalau misalkan sayurnya udah habis tapi bumbunya masih, saya tinggal merebuskan sayuran lagi teman-teman. Ini bisa untuk kangkung ataupun sawi hijau, hanya ini nggak enak kalau buatan singkong.